Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini kita akan membuat pintu panel dari kayu. Contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah pintu panel dengan lebar 800 mm atau 80 cm. Di sini saya menggunakan satuan mm ya. Oke, kita mulai saja dengan menggambar denah pintunya. Diawali dengan membuat kusennya dengan ukuran 50 x 100 mm. Perintahnya adalah REC enter. Klik kiri, add 50,100 enter. Kemudian membuat plakannya untuk daun pintu dengan ukuran 15 dikali 30 mili. Jadi 30 mili itu lebar daun pintunya ya. REC enter, klik kiri, add 15,30 enter. Kemudian dipindah di sini. Kemudian kita membuat polyline-nya ya. Perintahnya adalah draw boundary, klik. Nah, ini dihapus. Oke. Kemudian kita mirror. Enter, klik objek enter, klik enter. Kemudian digeser sejauh 800 mili, 800 enter. Terus kita membuat daun pintunya. REC enter, klik kiri, Terus daun pintunya kita rotate ke kanan. enter, klik enter, klik di engselnya di sini. Klik, terus minus 90 enter. Jadi ke kanan ke minus ya. Terus membuat lengkungannya atau ARC-nya. ARC enter. C enter, terus diklik enternya di sini ya, di engselnya. Klik, kemudian dimulai ujung pintu, klik. Ini kurang pas ya, ulangi ya. ARC enter, C enter, klik di sini engselnya, kemudian diawali di ujungnya, klik, terus ke arah kiri. Nah, otomatis terbentuk. Terus membuat tebal pintunya ya, garis untuk ketebalan dinding ya, 150 mili tebalnya. Enter, klik 150 enter. Terus dipindah, enter, klik objek, enter, klik kiri, klik, terus di copy, TP enter, klik enter, klik enter. Terus membuat rectangle nanti untuk meletakkan wipe out. Fungsi wipe out di sini nanti untuk memotong garis dinding di denah. Jadi untuk membuat denahnya tidak perlu di lubang-lubang dinding seperti ini, tapi langsung full. Di sini nanti ada pintu tidak perlu dilubangin ya, tapi full begini. Nanti dia akan terlubangi secara otomatis oleh wipe out. Kita membuat rectangle-nya dulu. Perintahnya adalah REC enter, klik kiri, kemudian dilebarkan ya, klik lagi, geser 15 enter, klik lagi, klik 15 enter. Kemudian kita ketik WI, nah nanti muncul sendiri wipe out enter. Polyline di sini, diklik enter, terus klik Y enter. Nah ini tersembunyi. Nah ini wipe out-nya. Kemudian di sini ada toolbar namanya draw order. Ada bagian send to back. Nah ini diklik send to back. Nah ini sudah di belakang. Send to back berarti wipe out-nya di bawah kusen ya. Kemudian kita membuat penampakan atau tampak depan pintunya. Perintahnya adalah REC enter, klik kiri, lebarnya 800, tingginya 2100, enter. Nah ini ya, kita geser. Terus membuat lubang ventilasi, REC enter,
klik kiri, add 800,300, enter. Terus di move sejauh 50, enter. Kemudian membuat kotakan ya, perintahnya adalah EC, enter. Klik kiri, terus di offset setebal kusen, enter. 50, enter. Klik, enter. Yang ini dihapus. Nah, terus yang di bawah ini di stretch, klik, terus klik lagi, klik escape. Nah, sudah. Terus membuat jalusinya atau lubang-lubangnya ya, pakai papan setebal 15 mili, tingginya atau panjangnya 300. REC, enter. Klik kiri, add 15,300, enter. Ditaruh di tengah ya, tengah-tengah. Kemudian di copy, enter. Klik kiri, enter. Klik 100, enter. 200, enter. 300, enter. Terus di mirror, MI, enter. Select, enter. Tengah-tengahnya klik, enter. Nah, gampang ya. Terus membuat panel-panelnya, perintahnya adalah offset atau O, enter. Masukkan 140, enter. Klik, enter. 140 itu lebar ya, lebar rangka daun pintu. Kemudian ini dibagi dua ya, di stretch, S, enter. Ini di select objek, enter. Klik ujungnya, tarik ke bawah, klik sampai tengah-tengah, klik. Di stretch lagi, S, enter. Select objek, enter. Klik ujungnya, terus masukkan angka 70. 70 itu setengah lebar rangka daun pintu. 70, enter. Tes. Nah, ini harusnya sudah ketarik. Ini kadang komputer nggak jalan. Ulang ya. Enter. Select objek, enter. Klik di sini boleh. Tarik ke bawah 70, enter. Nah, ini baru bisa. Kemudian di mirror. MI, enter. Klik kiri, enter. Klik kiri, ya, tarik horizontal ya. Klik enter. Nah, ini dibuat kotak-kotak ya panelnya ya. Kita buat variasi, bisa seperti ini, bisa dibagi 4 boleh. S, enter. Select objek, enter. Klik kiri, taruh di tengah. Klik, select lagi, S, enter. Select objek, enter. Klik kiri, 70, enter. Kemudian di mirror, MI, enter. Select objek, enter. Klik, enter. Terus di move ke atas 140. Enter, select objek, enter. Klik. Nah, ini di move 140, enter. Nah, ini dibagi dua juga bisa, tergantung modelnya ya. Kita coba dibagi lagi ya. S, enter. Select objek, enter. Klik ujungnya, klik di tengahnya. Kemudian di stretch sejauh setengah dari lebar rangka daun pintu. Enter, select objek, enter. Klik, geser ke kiri 70, enter. Nah, terus di mirror, enter. Select objek, enter. Tengahnya, klik, enter. Nah, ini sudah jadi ya. Ini ada variasi ya. Nggak harus begini, tergantung selera yang mau didesain apa. Kemudian kita membuat handle pintu, maaf. C, enter. Klik tengahnya, D, enter. 50. Nah, ini misalnya pakai handle-nya dari stainless ya. Terus membuat pegangannya, REC, enter. Klik kiri, panjangnya misalnya 180,18, enter. Kemudian nanti ini pegangannya di move ke tengah ya, M, enter. Klik kiri, enter. Klik tengahnya, taruh di tengah-tengah lingkaran,
geser lagi, M enter, klik kiri, enter, klik, kemudian digeser lah 10 lah, 10 enter. Nah, kemudian dihapus nih garis bantuannya, kemudian digeser, M enter, select objek, enter, klik kiri, geser 70, enter, kemudian di copy lingkarannya, klik enter, klik kiri, buang 100, enter, enter. Nah, kemudian ini di trim, enter, klik kiri, enter, klik kiri, enter. Nah, ini udah. Terus ini dibuat simbol bukaannya ya. Simbolnya begini, bukaan daun pintu atau daun jendela. Nah, jadi kalau begini, ini engselnya di daerah sini, yang kiri. Kalau ada jendela misalnya begini ya, jendela ya. Terus simbolnya begini, berarti engselnya di atas. Kalau simbolnya begini, nah ini engselnya di kiri. Nah, itu simbol. Setelah itu kita layarnya diganti dengan layar kusen ya, disamakan ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu pengen kita sembunyikan untuk kerjaan apa gitu, gampang tinggal matikan layar, semua tertutup kusen, atau kalian bisa kasih nama apalah. Terus ini di garisnya ditipisin juga boleh, ditipisin biar nggak mengganggu objek utamanya. Kasih warna merah juga bisa. Terus garisnya biasanya dikasih garis ya titik-titik lah, atau center. Nah, atau mungkin ini layarnya dibuat layar sendiri juga boleh. Terus itu ya. Nah, ini juga untuk lengkungannya biasanya garisnya lebih tipis ya, karena bukan objek utama. Setelah itu kita blok agar mudah nanti kalau mengedit-edit. Ini ada banyak pengulangan gambar, kopian gambar, diedit sekali ngedit langsung teredit yang lain otomatis ya, untuk nama blok yang sama. Perintahnya adalah di enter. Terus ini ada select objek, ini di select, enter, pick point tengahnya, klik, terus kita kasih nama misalnya pintu apa ya, dari 1 misalnya. Terus ini ada setting block unit pakai milimeter ya, saya biasa pakai milimeter. Kemudian ini convert to block, nanti kalau ini diklik OK dia berubah, gambarnya sudah berubah blok. Kemudian allow exploding, ini harus dicentang, kalau tidak dicentang nanti dia tidak bisa diexplode, dicentang aja. Terus OK. Nah, ini udah jadi, klik. Nah, ini udah pintu jati 1. Ini misalnya di copy ya. Ini kalau dibuat blok, misalnya ada perubahan, ini diedit, ngeditnya gini guys. Terus block editor di bawahnya ada xref and block in place editing. Terus di sini ada edit reference in place, klik, kemudian diklik objeknya, klik OK. Nah, di sini ada settingannya nih. Kalau lock object lock object not in working set, jadi gambar-gambar lain yang di luar blok ini dicentang, dia terkunci, jadi nggak bisa dihapus, nggak bisa terganggu lah. Ini di lock dicentang aja. Terus OK. Nah, kita bisa edit, misalnya ini dibuat kotakan di sini ya, di offset, enter 50, misalnya dibuat profilan ini misalnya ya. Selesai ini di save, ada kotak 4 nih yang paling kanan seperti gambar disket, diklik. Ini ada tulisannya save reference edit, kita klik. Oke. Ya. Yang lain otomatis juga teredit secara otomatis dengan blok-blok dengan nama yang sama. Jadi ini menghemat tenaga dan waktu. Ini fungsinya blok. Oke. Ini kemudian gambar tampak depannya kita tutup. Kita lihat, diperlihatkan gambar denahnya saja karena mau kita pasang di denah. Caranya adalah enter, klik kiri, enter, 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 enter. Enternya 4 kali. Kemudian diklik kiri di window.
klik kiri. Nah, ini tertutup. Tapi ini barangnya masih ada. Nah, cuman disembunyikan. Nah, ini ada kotakan, ini namanya kotakan X-clip. Ini bisa disembunyikan. Caranya adalah X-clip frame, ya, X-clip frame, X-clip frame, enter. Di sini masukkan angka 0, enter. Nah, dia tersembunyi. Nah, ini kalau vertexnya, ini objeknya diklik. Ini vertexnya kalau diklik, terus digeser-geser, nah, dia bisa nampak. Nah, tadi nanti kita juga bisa atur bagian mana yang akan kita sembunyikan, bagian mana saja yang ingin kita tampilkan. Nah, ini di sini. Yaitu denah ini kita tempatkan di denah ruangannya. Move ya, M enter, klik kiri, kemudian kita pindah ya, biasa ya. Taruh di denahnya. Nah, ini otomatis dindingnya terlubangi. Dan ini memudahkan membuat denah, mempercepat dalam proses membuat denah. Misalnya diedit, ini pintunya taruh di tengah ya, tinggal digeser. Nah, ini otomatis ini akan terpasang dinding, di sini akan terlubangi. Jadi ini cepat. Terus kita copy atau di mirror. Kita pasang di kamar yang sini ya, ini tinggal di copy atau di mirror, taruh di sini, plug. Nah, udah otomatis. Kita copy lagi. Kita pasang di belakang. Nah, ini udah otomatis. Kita mirror untuk kamar yang sebelahnya. Move, di mirror lagi ya. Nah, ini misalnya pintunya di sini. Nah, ini kan gampang sekali membaca, jadi lebih cepat, lebih praktis ya. Jadi menggambar ada manajemennya, ada layer-layernya dimainkan. Nanti kalau misalnya mau di print layernya nggak, gambar pintunya nggak ingin ditampilkan, ya tinggal ditutup layernya, kusen. Nah, misalnya untuk menggambar denah plafon, ya kusen ditutup. Jadi nggak perlu banyak ngedit-ngedit. Nah, ini enak sekali. Untuk gambar jendela kasusnya juga sama. Nah, setelah jadi seperti ini nanti bisa ditambahkan dimensi ya. Dimensi seperti ini mungkin ada notasi-notasinya. Untuk kemudian nanti ditampilkan di kop atau kertas dengan skala-skala tertentu sebelum di print. Nah, misalnya di sini ada contoh seperti ini ya. Ini ada dimensinya, termasuk layernya juga dimainkan ya. Ini ada layernya masuk dalam kelompok layer dim atau dimensi, sehingga nanti tidak diperlukan kita bisa tutup layernya. Nah, untuk menskala kita biasakan memakai skala layout ya. Di sini ada model, di sini ada layout. Jadi dengan layout kita mudah, tidak perlu membesar kecilkan kop, tidak perlu membesar kecilkan gambar. Jadi otomatis termasuk dimensinya, notasinya sebaiknya pakai anotatif. Nah, ini ada tanda bintang 3 itu anotatif. Sehingga ketika nanti skalanya dirubah-rubah, dia akan otomatis berubah ukurannya. Besar kecilnya huruf berubah sesuai dengan skala. Tapi nanti di print di atas kertas, hasilnya sama. Besar kecilnya huruf sama. Misalnya 2 mili, 2 mili semua. Untuk cara ngeprint dan cara menskala bisa melihat video saya sebelumnya di cara menskala di layout, atau bisa melihat-lihat gambar latihan beberapa lapangan olahraga, lapangan sepak bola, voli, dan sebagainya. Di situ ada komplit cara menskala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalam.